Qiyamah alladzi qad wa'adallahu wa'ada fi kitabillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna halalan thayyiban katsiran mubarakan. Alhamdulillah wasyukurillah. Tama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di hari Kamis insyaallah penuh barokah ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan berbagai aktivitas. Antara lain kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap dan dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita, junjungan alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Saudara-saudaraku, terutama baru dan juga bapak ibu saudara-saudara yang dirahmatullah, seperti biasa memang kita mulai pekan ini yang dimulai dari hari Senin yang lalu sampai mungkin ke depan setiap hari kita adakan kajian zuhur, dan itu durasinya memang diharapkan ya tidak lebih dari 20 menit, sehingga kita selesai jam 1 kurang seperempat sudah selesai untuk melanjutkan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian nanti mungkin bagi yang ada keperluan lain jam 1 karena kantor settingnya seperti itu ya, karena kantor yang masuk lagi kita jam 1 sebelumnya mungkin ada makan siang dan lain sebagainya. Karena itu ini seperti itu, tapi ya kenyataannya memang seperti hari Selasa pembukaan itu waktunya lewat ya dari yang ditentukan. Mudah-mudahan saya kira ke depan intinya kita akan selalu mengadakan kajian zuhur setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan Seninnya kita tadarus Al-Quran, khataman Al-Quran ya, yang insya Allah langsung dipimpin oleh Ustaz Muhammad Muhtando sebagai kandidat dokter di perguruan tinggi ilmu Quran atau PTIQ, sekaligus beliau Imam Khatib Masjid Islamiyah Universitas Indonesia. Saya tentu selaku ketua panitia pelaksana yang baru sejak 14 Maret 2025 dan mengajak ya kepada semua hadirin dan hadirat khususnya dari pegawai-pegawai atau dosen atau mahasiswa yang berdekatan kampusnya, kemudian fakultas hukum ya, kemudian juga psikologi atau juga fisik, MIPA ya, atau juga ya lebih banyak dari PAU ya, rektorat. Jadi selain kita memang melangkahkan kaki ini hanya sekedar mengingatkan sebagai pengantar, ya, jadi selain kita akan melaksanakan sholat zuhur ya secara berjamaah, tentu harus diniatkan yang lainnya ya. Kalau istilah dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang saya akan bahas dalam setiap pertemuannya ini ya, itu melangkahkan kaki ke masjid bukan hanya sekedar untuk sholat zuhur berjamaah, tetapi tambahkan niatnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya pun dia sebutkan bahwa melangkahkan kaki itu ketika ke masjid itu sekali kita melangkah, beberapa amalan atau niat kita panjatkan atau niat kita panjatkan ya. Jadi kita pertama umpamanya niat ya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan itu nilainya 27 derajat ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa niatkan untuk bersilaturahmi juga ya. Nah, di antara kita terutama masa baru mungkin kita niatkan, insya Allah ke depan saya akan kita targetkan ya kegiatan-kegiatan ini. Kemudian juga niatkan untuk kita beristighfar ya. Nah, kemudian juga kita niatkan untuk kita iktikaf ya,
masuk masjid, ketika kita masuk masjid niatkan kata Imam Syafi'i walau saatan, walaupun sebentar atau beberapa menit atau beberapa mungkin nggak nyampe 1 jam, tapi kita niatkan juga ya niatkan untuk selalu mengingat Allah, niatkan untuk lebih daripada itu, kita niatkan untuk juga kita menambah atau mencari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itulah yang memang bagi kita itu sangat penting, sangat urgen. Sehingga dalam hadis kan disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Jadi kita juga harus sering langkahkan ke masjid itu juga untuk menambah dan mencari ilmu pengetahuan. Ya, bahkan dalam Quran surat Toha, mungkin yang sering menjawabkan surat Toha setiap hari, itu bisa kita baca di situ ya, yang diabadikan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quran. Ya, apa yang diceritakan di situ Rasul Nabi Muhammad tidak minta pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya. Tapi apa yang disebutkan di situ? Waqul Rabbi zidni ilma, wahai Allah Tuhanku berikanlah aku ilmu. Jadi sekali kita melangkah, kita niatkan berkali-kali, dan insya Allah itu istilah istilah tadi itu sebutkan jadi double pahala kita ya. Ya bukan hanya semata-mata memang kita mencari pahala, tapi memang ya kita yang kita harapkan ya, kadang-kadang. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak dan mengimbau, mari kita bersama-sama untuk selalu memakmurkan masjid ya, untuk selalu sejahterakan masjid ya, untuk selalu masjid itu dengan baik-baiknya, dan siapa lagi kalau bukan kita ya, terutama mungkin karyawan-karyawan atau juga teknik-teknik dari rektorat yang berdekatan ya, selain dari kita untuk silaturahmi dan sebagainya ya, tentu tadi sudah saya sebutkan ya, niatkan. Nah ini insya Allah memang sekali lagi sebagai informasi yang kemarin sudah kita mulai pembukaan untuk kajian setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan kita akan mengundang para guru besar atau para doktor atau juga para dosen-dosen di lingkungan Universitas Indonesia khususnya. Tidak menutup kemungkinan nanti kajian-kajian dari luar. Mungkin Bapak dan Ibu sebagai kita informasikan ini kaligrafi yang ada di sini, penggagasnya dulu itu Profesor Haji Muhammad Daud Ali Almarhum sebagai ketua pelaksana masjid pertama. Nah, ini menggambarkan dulu masih 2 fakultas ya. Dari mulai beberapa fakultas, ada yang fakultas kedokteran, fakultas psikologi sebagainya, fakultas hukum. Jadi kalau diamati ada yang ada di masjid ini, itu kaligrafi itu menunjukkan 12 fakultas. Tapi sekarang kan ini sudah banyak fakultas, sudah menambah lagi ya. Mungkin nanti perlu ada perubahan tersebut. Nah, ini sebagai contoh bahwa kita juga akan menghadirkan ya, yang kemarin kita dimulai dari Prof. Yunus Daud ya, kemudian juga kemarin Ketua Umum Muhammad Yusran Sidki ya. Insya Allah nanti hari Selasa, Rabu, Kamis juga akan diisi yang sudah bersedia Prof. Don Mahmudi ya, Prof. Abdudin, Abdi Kurnia dan semuanya. Jadi kebagian paling tidak 2 minggu sekali tekanannya. Kalaupun saya mungkin kebagian ya sesuai dengan yang dijawabkan oleh Ustaz Ahmad Gunawan untuk kegiatan-kegiatan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis tersebut. Nah, saya tentu akan membahas sedikit tentang kajian kita, yaitu kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Mungkin hanya sebagai pengantar untuk kali ini ya, pentingnya kita untuk membahas kitab itu karena ini sangat penting untuk kita di dalam kehidupan sekarang yang memang serba modern atau yang serba cepat. Tapi ini masih ada relevansinya dengan kehidupan sekarang. Kalau dilihat dari berbagai hal yang ini sebenarnya tema-temanya ya sangat sederhana ya. Kita mulai dari pengantar terlebih dahulu, maka kitab yang disampaikan oleh Tanbihul Ghafilin itu secara arti bisa dimaknai sebagai peringatan. Dari kalau kita belajar ilmu nahwu musharraf ada kata-kata yang disebut tanbih, nabbaha yaqul tanbih, yaitu peringatan. Ghafilin itu adalah bagi orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lupa
Karena kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai, ya. Tidak selalu kita umpamanya maaf barangkali berada di masjid, ya kadang-kadang tempat yang lain yang kadang-kadang juga kita lalai. Maka perlulah dalam kitab ini diingatkan untuk selalu kita kembali bagaimana caranya kita supaya tidak lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam pengertiannya memang kitab yang ini sangat sederhana bahasanya yang nanti akan kita coba bahas kupas dalam setiap pertemuan ketika bagian dengan saya yang ditulis oleh Abdullah Asamar Kondi tersebut, ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, ya. Jadi beliau isyaratkan bahwa dalam penyampaian pun juga harus sangat sederhana. Dalam arti pengertian ini disampaikan, ya, oleh Hakim Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi dengan mengambil salah satu dari ayat suci Al-Quran ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam bab berikutnya, ya. Di sini disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati hi ahsan." Nah, ini yang sering disampaikan oleh para dai, yang disampaikan oleh para ustaz dan ustadzah, bagaimana caranya kita mengajak, ya. Sering kita mengajak itu adalah tentu dengan cara yang terbaik, ya. Ajaklah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi orang-orang itu harus kita ajak. Soal mau atau tidak mau bukan urusan kita, tetapi kita kewajiban untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara bijaksana. Kalau istilah hamka itu disebutkan dalam kitabnya Tasawuf Modern, ajak mereka jangan kita ejek, rangkul mereka jangan kita pukul, sayangi mereka jangan kita tendangi, dan sebagainya, dengan cara yang terbaik. Berdakwah itu, yang mengajak itu, ya tentunya harus memberikan solusi bagi umat tersebut. Nah, ini juga sama, karena masalah hidayah itu bukan urusan kita, Allah yang akan memberikan hidayah tersebut, ya. Nah, mungkin kita lihat bagaimana kisah-kisah yang terjadi menjadi ibrah, pembelajaran bagi kita ketika seorang nabi pun, ya, seorang nabi pun yang kita tahu umpamanya mengajak kepada keluarga-keluarganya, ada yang sampai tidak mampu, ya. Ya, kalau kita lihat salah satu contoh umpamanya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang beliau merupakan nabi yang paling panjang usianya, diceritakan dalam sejarah 850 tahun. Tapi beliau tidak mampu mengajak kepada anaknya untuk memasuki sesuai dengan ajaran agama Nabi itu, artinya dengan keislaman. Diabadikan dalam Al-Quran, kan? Atau juga nabi-nabi yang lain, ya. Termasuk Nabi Ibrahim yang merupakan gelar Nabi Abul Anbiya. Nabinya, ya, bapak-bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim tidak mampu mengajak kepada ibu bapaknya yang masih tetap memeluk tidak sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Ya, bahkan mungkin barangkali kita sama-sama juga tahu, ya, Nabi Muhammad SAW juga sama seperti tidak mampu mengajak kepada pamannya, ya, untuk sesuai dengan agama yang dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini mengisyaratkan kepada kita wajib kita mengingatkan, kita wajib kita mengajak dengan cara yang terbaik. Tapi soal mau atau tidak mau bukan urusan kita, dan kita tidak akan kita hisab kalau kita sudah memberitahukan, oh ini salah, oh ini benar, oh ini, dan sebagainya. Jadi kewajiban kita itu, kalau kata Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat, ajak kalau memang itu tidak sesuai. Ya, kalau di dalam hadis lainnya disebutkan, idza ra'aitumul munkara falyughayyir, apabila kita melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan atau dengan tangan kita. Kalau tidak, ya dengan lisan kita, ya, tetap, atau mengajak tadi, tetapi kan itu yang terlemah, atau paling tidak dengan hati kita, artinya kita tidak sesuai, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau melihat kebaikan tersebut kita tidak mampu, tapi kalau kita punya, umpamanya dengan cara mengajak tersebut. Inilah hadis ayat yang menyebutkan tentang bagaimana kita harus selalu mengajak kepada orang lain tersebut agar berlaku berbuat baik, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak itu kepada siapa?
Tapi kita terus ya memberikan arahan, memberikan ajakan, memberikan nasihat-nasihat yang tersebut ya dengan kebaikan tersebut. Disebutkan juga di sini dalam penjelasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatahawwaluna bil mau'idah ahyanan mahabatan as-samah alaina. Jadi artinya Nabi SAW kadang-kadang saja memberikan pelajaran yang baik kepada kita karena takut adanya kejemuan atas kita. Nah ini perlu juga kita saling mengingatkan. Mungkin kita kadang-kadang jemu ya dalam melakukan ibadah, dalam melakukan sholat, dalam melakukan puasa, atau dalam melakukan aktivitas hidup ya. Sering juga kita melakukan seperti itu, maka kita harus saling mengingatkan bahwa tujuan akhir kita adalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Dalam Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 79 yang artinya jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab. Artinya kita memang harus senantiasa mengabdi dan kita kan saya sering sampaikan bahwa kita diperintahkan oleh Allah adalah kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi. Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Tapi pengabdian dan beribadah itu memang bukan untuk Allah sebenarnya. Betul kita ditujukan kepada Allah, tapi nilainya akan kembali kepada kita, kembali kepada orang yang melakukan ibadah. Saya teringat kepada salah seorang guru besar dan beliau mantan menteri agama yang sampai sekarang masih jabat sebagai ketua umum Dewan Hakim Sabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, dan sebentar lagi tingkat mahasiswa akan berada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu anggota Dewan Hakim Sabaqah Tilawatil Quran untuk karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran. Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Nawar beliau sampaikan, termasuk juga pembimbingnya Ustaz Qadoi Imam kita ya. Beliau sampaikan bahwa kalau semua orang di dunia ini tidak beribadah kepada Allah, itu tidak akan mengurangi ya, tidak akan mengurangi keluhuran dan ketinggian martabat Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah bahasa orang Depok itu ya tidak ngepek gitu. Allah itu ada atau tidak adanya kita tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Justru kita yang sangat butuh kepada Allah. Atau sebaliknya kalau semua manusia di dunia ini patuh tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak akan menambah derajat martabat ya, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah yang kita lakukan betul kita tundukkan kepada Allah, tapi nilainya akan kembali kepada kita sebagai orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah tersebut ya. Maka disinilah tepatlah kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab ya. Maka pantaslah kamu harus memang menjadikan semua pengabdian itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilainya tentu akan kembali kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah itu sebenarnya hakikatnya untuk kita untuk mendapatkan reward, mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala dan lain sebagainya sebagai tugas dan kewajiban kita. Memang Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Di samping itu juga sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hendaknya kita mengamalkan ajaran Al-Quran yang kita ajarkan kepada orang lain. Ini sedikit demi sedikit, makanya kita hari Senin itu kita mencoba untuk tadarus Al-Quran. Saya meminta kepada Ustaz Mando supaya dari mulai awal dan itu ditayangkan supaya mungkin orang yang belum bisa sama-sama kita pelajarinya dan membacanya ya. Tasmi, karena membaca dan mendengarkan juga insya Allah pahalanya di hadapan Allah juga sama. Makanya kita setiap hari Senin rutin kita mulai, kemarin sudah dimulai bisa sampai ke depan, sampai kapan mungkin selesainya, apakah dalam periode saya sebagai ketua 1-5 tahun ini selesai atau tidak, wallahu alam ya. Tapi mudah-mudahan bisa terus konsisten untuk terus kita membaca Al-Quran. Bagi orang-orang yang belum lancar, memang ada juga di sini yang namanya AAS ya, Al-Quran Reading Society ya.
Yang itu juga salah satu pengajarnya Ustaz Tondo tersebut yang ada di lingkungan Universitas Indonesia. Nah, dalam kesempatan lain disebutkan bahwa pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah orang-orang seorang ulama ya. Nah, kemudian ayat yang lain, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini artinya bahwa memang kita harus senantiasa, kalau kita sudah punya kemampuan untuk selalu kita mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena di ayat yang lain ini masih pengantar, nanti ke depan kita akan mencoba satu persatu dari tema-tema yang disampaikan oleh Abu Ilyas As-Samarqandi, Muhammad bin Muhammad As-Samarqandi tersebut. Yang berikutnya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Hanya kita selalu mengingatkan kepada orang yang mungkin terima atau tidak diterima itu adalah urusan Allah. Tapi kita, kewajiban kita ya terus mengingatkan. Karena itu insya Allah pasti ada manfaatnya suatu saat ingatan tersebut. Itu tercantum dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 5, surat 51 ayat 55. Ya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang berkaitan dengan ini, "Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin." Merenung 1 jam atau berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun, subhanallah ya. Jadi kalau kita merenung, kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Makanya saya memfasilitasi dan mengajak kepada saudara-saudara, Bapak semua yang hadir di sini, yang mungkin yang belum ke sini, kita ajak mari insyaallah mulai Senin kemarin sampai seterusnya kita akan adakan tadarus Quran dan kajian-kajian duhur dari para pakar-pakar yang memang ahli atau punya kemampuan di bidangnya atau disiplin ilmu masing-masing yang ada di fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Kemudian yang berikutnya juga barang siapa yang terpaling untuk berenung dalam masalah hikmah, nasihat dan perilaku orang-orang saleh terdahulu tidak akan terlepas dari salah satu dari 2 hal, yaitu ada kalanya ia hanya sedikit saja beramal tetapi menyangka bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang saleh terdahulu dalam hal beramal, atau ia hanya setengah-setengah saja dalam berijtihad kemudian ia mengagung-agungkannya dalam dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Bila demikian hanya maka usaha yang ia lakukan itu akan sia-sia saja amalnya dan akan terhapus ya. Nah ini jadi kita kalau kita mendapatkan sesuatu ya sekali lagi itu semua adalah hanya karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak rahimahullah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar dari kitab Tadbihul Ghafilin yang akan dibahas nanti, mungkin saya pertemuannya bisa 2 bulan atau juga bisa 3 bulan tergantung gilirannya nanti yang sudah disiapkan oleh panitia. Dalam kitab ini memang membahas hal-hal yang sangat sederhana, tapi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang bab pertama kita akan membahas tentang ikhlas, apa itu ikhlas dan sebagainya. Kemudian juga bab berikutnya di sini akan dibahas juga tentang ada bagaimana ya adanya penderitaan dan susahnya dalam hal kematian, kemudian siksa kubur, kedahsyatan dan sebagainya. Tapi intinya kitab ini memang berikan pencerahan bagi kita sekaligus mengingatkan bagi kita bahwa begitu pentingnya kita untuk terus menambah dan mencari pengetahuan. Tapi jangan lupa harus disertai dengan penuh keikhlasan. Karena apapun amal yang kita lakukan tanpa keikhlasan maka nonsen, tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu sebagai pengantar untuk kitab Tadbihul Ghafilin. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi ya. Tapi saya sekali lagi mengajak kepada saudara terutama dari PAU atau dari Fakultas Hukum yang terdekat untuk meramaikan dan memakmurkan masjid ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, baik dalam pikiran dan sebagainya. Bantulah kita memakmurkan masjid tersebut supaya lebih semarak lagi, karena dengan
disemarakan inilah yang akan mencerminkan bagaimana kita memakmurkan masjid tersebut. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.